warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Iskamani, NPM 23010127, dan rekan saya Putri Ramadhani Brutu, NPM 23010084. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Pelatihan Pupuk Kompos dan Pengembangan Organisasi di Sumatera Utara untuk memenuhi mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diberikan Bapak dosen, mohon izin, Bapak M. Umar Mayaputra SEMSI. Bagaimana sih proses dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pelatihan pupuk kompos di Sumatera Utara? Nah, di sini pertanian merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia, terutama dalam menopang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di Sumatera Utara, pertanian menjadi mata pencarian utama, namun banyak kelompok tani masih menghadapi kendala dalam manajemen, kelembagaan, dan penguasaan teknologi. Sebagian besar, kelompok tani belum memiliki struktur organisasi yang kuat, minim pelatihan teknis, dan masih bergantung pada bantuan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan keberdayaan petani. Penelitian ini relevan dengan Cita Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangun dari desa, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memaksimalkan potensi lokal. Selain itu, visi misi Gubernur Sumatera Utara mendorong pengembangan produk unggulan daerah yang penguatan SDM petani. Selain itu, visi misi Gubernur Sumatera Utara mendorong pengembangan produk unggulan daerah dan penguatan SDM petani. Begitu juga dengan visi misi Wali Kota Medan yang fokus pada pembangunan ekonomi, kerakyatan, dan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelompok tani melalui pelatihan dan organisasi menjadi sangat penting. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam konteks penguatan kelompok tani di Sumatera Utara. Yang pertama, meningkatkan keterampilan teknis petani melalui pelatihan pupuk kompos. Pelatihan bertujuan untuk membekali petani dengan kemampuan praktis dalam mengolah limbah pertanian menjadi pupuk kompos. Dengan keterampilan ini, petani tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal, tetapi juga berkontribusi pada pertanian ramah lingkungan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang kedua, mengembangkan struktur dan tata kelola organisasi kelompok tani. Kelembagaan kelompok tani yang kuat sangat penting untuk kemandirian petani. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengembangan organisasi seperti rotasi kepemimpinan, pencatatan keuangan, pembagian tugas, dan rapat rutin dapat memperbaiki cara kerja kelompok. Harapannya, kelompok tani tidak hanya aktif, tetapi juga profesional dan transparan dalam mengelola kegiatan mereka. Yang ketiga, menganalisis dampak strategi pelatihan dan penguatan organisasi terhadap kinerja kelompok tani. Tujuan terakhir adalah menilai apakah strategi terpadu, yaitu kombinasi pelatihan teknis dan pengembangan organisasi mampu meningkatkan kemandirian, partisipasi aktif, serta berkelanjutan kelompok tani. Ini termasuk sejauh mana kelompok mampu bekerja sama, mencari mitra, dan menjalankan kegiatan tanpa ketergantungan tinggi pada pihak luar. Di sini kami mengambil metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dilakukan di 3 kabupaten di Sumut, Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai. Sampelnya berjumlah 100 petani dari 10 kelompok tani aktif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Indikator utama yang diukur adalah tingkat partisipasi pelatihan, kemampuan teknis pembuatan pupuk kompos, dan kekuatan organisasi kelompok tani, termasuk administrasi dan kepemimpinan. Jadi, kita menyasar kelompok tani aktif yang sudah menjalankan pelatihan sekali. Data dikumpulkan dan diolah secara statistik agar hasilnya objektif dan bisa diukur. Berikutnya hasil penelitian.
Hasil penelitian ada dua. Yang pertama itu partisipasi pelatihan sangat tinggi, yaitu 90% setelah pelatihan. Pemahaman petani tentang pupuk kompos meningkat dari 28% menjadi 84%. Yang kedua, sebanyak 72% anggota kelompok mulai menggunakan pupuk kompos di lahan mereka. Ini berdampak pada efisiensi biaya produksi hingga 25%. Jadi, hasil penelitian pertama ini terbukti efektif. Petani bukan hanya belajar teori, tetapi langsung praktik. Hasilnya biaya berkurang, tanah jadi subur, dan mereka mulai percaya diri mengelola pupuk kompos sendiri. Lalu, hasil penelitian dari sisi organisasi, 80% kelompok menerapkan rotasi kepemimpinan, 75% mulai mencatat laporan keuangan dan kegiatan. Pertemuan rutin meningkatkan dari 1 kali 2 bulan menjadi 2 kali sebulan. 60% menjalin kemitraan dengan dinas pertanian atau koperasi. Jadi, dengan pendampingan organisasi, kelompok tani berubah dari pasif menjadi aktif. Mereka mulai rapat rutin, punya catatan keuangan, bahkan menjalin kerja sama dengan pihak luar. Berikutnya data pendukung dari BPS Sumut. Jumlah kelompok tani di Sumut lebih dari 6.700 kelompok. Penggunaan pupuk organik masih rendah, 16%, dominasi pupuk kimia 54%. Produktivitas padi kelompok yang ikut pelatihan mengikuti dari 4,4 ton per hektar menjadi 5,4 ton per hektar. Partisipasi pertanian dalam penyuluhan dan pelatihan meningkat setiap tahun. Jadi data pendukung BPS ini menunjukkan bahwa kelompok tani yang diberi pelatihan dan penguatan cenderung lebih produktif dan lebih siap menghadapi tantangan modernisasi pertanian. Jadi, kesimpulan yang kami ambil yaitu strategi yang menggabungkan pelatihan teknis dan penguatan organisasi terbukti efektif untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani. Strategi penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pelatihan, pembuatan pupuk dan kompos, dan pengembangan organisasi terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas petani di Sumatera Utara. Pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis petani dalam memproduksi pupuk kompos secara mandiri, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka terhadap pentingnya penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pertanian. Selain itu, pelatihan tersebut mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi pertanian, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta mendorong pertanian yang lebih berkelanjutan. Secara umum, integrasi antara pelatihan teknis dan pengembangan organisasi terbukti menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat kelompok tani secara menyeluruh. Program ini mampu membangun kemandirian petani, meningkatkan keberdayaan kelompok, serta menciptakan ketahanan kelompok dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian. Oleh karena itu, strategi serupa dapat direkomendasikan untuk direplikasikan di wilayah lain guna memperkuat kelembagaan petani secara berkelanjutan. Pelatihan pupuk kompos tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis petani, tetapi juga mendorong pertanian berkelanjutan dan efisiensi biaya. Di sisi lain, pengembangan organisasi menciptakan tata kelola kelompok yang lebih solid, partisipatif, dan berdaya saing. Penelitian ini bukan berakhir, tapi langkah awal. Jika strategi ini dijalankan secara luas, maka petani-petani kita bisa menjadi ujung tombak transformasi desa bukan hanya bertani, tapi juga memimpin perubahan. Petani punya ilmu akan tumbuh, tapi petani yang terorganisir akan kuat. Mari kita bangun pertanian yang tidak hanya subur lahannya saja, tetapi juga kuat kelembagaannya. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada kata salah, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.